Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alhimna ilmana nafqahu bihi awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita pada bagian yang kedua, kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Al-Fadil Asy-Syaikh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiramil barrati wa ruhi jamaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al-kamilin wa syuhada wa salihin tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsanin Syekh Al-Mu'allim Kiai Busri bin Abdurrahman Al-Maduri radhiyallahu anhu usulihi wa furu ta'ala midhihi fi amikanu wa jamil musannifin la siyama musannif Irsyadul Ibad. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul imani. Kita akan belajar bersama tentang bab iman. Adapun ini bab al-imanu adalah bab iman. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu. Qala berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Ya ayyuhan nasu, hai manusia, u'budu, sembahlah. Ini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 22. Ayyuhidu, yakni esakanlah oleh kalian Rabbakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan, siapa alladzikum kepada kalian, walladzina, dan orang-orang min qablikum yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 21. Iqabahu, yakni takut akan siksaan Allah. Alladzi ja'ala,
zat yang telah menciptakan atau yang menjadikan, ay khalaqah, yakni yang menciptakan siapa, alladzi lakum, bagi kalian, al-ardah, bumi, firasyan, sebagai hamparan. Jadi diciptakan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Ay basaton, ay bisaton yuftarashu, yakni sebagai hamparan, yuftarashu, yang dibentangkan. Wassamaa, dan langit, binaan, sebagai atap, saqafan, berupa atap, yakni berupa atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, wa anzala, dan telah menurunkan siapa, alladzi minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Maaf, ini agak flu sedikit, yakni maksudnya adalah air hujan. Fa akhraja, lalu dia menghasilkan, bihi, dengan hujan, minas samarati, akan berbagai macam, min anwa'is samarati, dari berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi, karena itu janganlah kalian menjadikan semuanya, Allah akan Allah, anda, dan sekutu-sekutu. Ay syuraka'ah, yakni sekutu-sekutu, fil ibadati, dalam beribadah kepadanya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian semuanya ta'lamunah, mengetahui. Annahu, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, al-khaliqu, sang pencipta, dan sang pencipta, wala yukhlaquna, dan tidak dapat diciptakan, wala yakunu ilahan, dan tidak ada yang menjadi sebagai Tuhan, illa, kecuali, man yakhluquh, hanya Allah zat yang menciptakan. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man lam yu'min billahi, wa man, dan barang siapa, lam yu'min, tidak beriman, man billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya, fa inna, maka sungguhnya kami, a'tadna, telah menyediakan kami, lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir, sa'iron, neraka yang menyala-nyala, ainaron syadidan, yakni api yang sangat panas. Wa akhraja Muslimun an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa akhraja, dan telah mengeluarkan Muslimun, imam, siapa, Imam Muslim, yaitu adalah sebuah hadis an Umar bin Al-Khattab, an Umar bin Al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillahi, sewaktu kami berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina, tiba-tiba muncul kepada kami, rajulun, seorang pria, syadidu bayadi thiyabi, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safari, la yura, tidak terlihat, alaihi, pada dirinya, atharus safari, bekas perjalanannya, wala ya'rifuhu minna,
dan tidak ada yang mengenalnya minna dari kami, la ya'rifuhu dan tidak ada yang mengenalinya minna dari kami, ahadun seorang pun, hatta jalisa ila nabiyih hingga pria itu duduk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rubbataihi, lalu pria itu menyandarkan atau menempelkan kedua lututnya ila rubbataihi, kepada kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhdaihi, di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata, pria itu berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni 'anil islami, beritahukan kepadaku, memberitahulah kamu nih kepadaku 'anil Islam, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu, adapun agama Islam, Islam adalah antasyadah, agar engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, wa tuqimas salata, dan agar engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, menunaikan zakat, dan engkau agar menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan agar engkau berpuasa Ramadan, wa tahijjal baitah, dan agar engkau berhaji al-bait, ke Makkah, ke Baitullah, in istata'na, jika engkau mampu, ilaihi, menuju ke sana, artinya ke Baitullah, sabilan, di dalam menempuh perjalanannya. Qala, maka berkata lelaki tadi, shadaqtah, pria itu berkata, Anda benar. Qala, Sayyidina Umar berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, fa'ajibna, maka kami heran kepada pria itu, yas'aluhu, ia bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, dan Nabi membenarkan beliau. Qala, pria itu berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman, lalu beritahukan saya, anil iman, tentang iman. Qala, maka Nabi bersabda, iman itu antu'mina billahi, agar engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadri khairihi, dan beriman kepada takdir baiknya, wa syarrihi, dan buruknya, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, pria itu berkata, shadaqtah, Anda benar. Qala, maka pria itu bertanya lagi, lalu beritahukan kepadaku 'anil ihsan, tentang ihsan. Nabi Muhammad SAW bersabda, ihsan itu anta'budallaha, hendaknya engkau menyembah kepada Allah, ka'annaka, seolah-olah engkau tarahu, melihat engkau akan Allah. Fa illam takun tarahu, maka jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu, maka sungguhnya Allah yaraka, melihat Allahkah kepadamu. Qala, pria itu berkata, fa akhbirni 'anis sa'ati, lalu beritahu saya tentang kiamat, ay min zamani wujud yaumil qiyamati, yakni tentang masa terwujudnya hari kiamat. Qala, Nabi pun bersabda atau menjawab, mal mas'uluh, tidaklah orang yang ditanya, anha, tentang kiamat, bi'a'lama minasail, lebih mengetahui dibanding orang yang bertanya. Qala, pria itu berkata lagi atau bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, lalu beritahukan saya tanda-tanda hari kiamat itu. Qala, maka Nabi pun menjawab, antalidal amatu rabbataha,
yaitu budak wanita, yaitu melahirkan, melahirkan al-amatu budak wanita rabbataha akan tuannya, yakni sayyid wanita itu, ay sayyidatiha, yaitu sayyid wanita itu. Nah, ini sudah banyak terjadi tanda-tanda ini, artinya seorang anak menitipkan anaknya atau si cucu dititipkan kepada seorang nenek dengan tanpa alasan yang berarti. Kemudian yakni yaksuru uququl auladi, maksudnya yaksuru banyak, uququl auladi banyak terjadi kedurhakaan para anak li ummahatihim kepada ibu-ibu mereka, fayu'amilunahunna, lalu mereka memperlakukan ibu-ibu mereka muamalatas sayyidih, seperti perlakuan tuan amatahu kepada budak wanitanya, minal ihanati, berupa penghinaan, wasabbih, dan pencaci makian. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i, wa antara, dan engkau akan melihat al-hufatah, orang-orang yang semula al-urata bertelanjang kaki, al-alata ri'a asya'i tidak berbusana, al-urata ini al-hufata ini bertelanjang kaki, al-urata al-alati kemudian tidak berbusana, ri'a asya'i serta serba fakir, yatatawaluna fil bunyan, yang ri'a asya'i, yang mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka akan saling bersaing, membuat menjulang mewah dalam bangunan-bangunan. Wa antara, dan engkau akan melihat orang-orang yang semula telanjang, al-hufata al-urat al-alati tidak berbusana, lagi fakir, kemudian ri'a asya'i yang mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, dan mereka bermegah-megahan dalam bangunan, yakni maksudnya yasiru, orang-orang itu, yasirul asafilu, orang-orang yang kelas bawah, kal muluki, bergaya seperti seorang raja. Sumantolako, kemudian pria itu bertolak pergi, falabistu malian, lalu saya diam beberapa lama, yakni masa yang sangat lama, zamanan katsiran. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya Umaru, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu, maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui, yang lebih mengetahui. Qala, Nabi pun bersabda, fa innahu, maka sungguhnya laki tersebut, Jibrilu, adalah malaikat Jibril, atakum, datang malaikat Jibril kum, kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan malaikat Jibril kum, kepada kalian, dinakum, akan agama kalian. Jadi ini hadis memang sangat masyhur, sering kita simak, sering kita dengarkan. Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama menanyakan tentang Islam, kemudian tentang iman, ihsan, kiamat,
dan juga tentang tanda-tanda daripada kiamat tersebut. Dan malaikat Jibril datang tiba-tiba hingga bekas daripada perjalanan malaikat Jibril ini tidak terlihat, dan para sahabat tercengang karena tidak ada yang mengenali di antara mereka. Qalat Tajuh As-Subki telah berkata, Syekh Tajuddin As-Subki, al-Islam wa amalul jawarih. Islam adalah a'malul jawarih, berbagai perbuatan anggota-anggota tubuh. Wala yu'tabaru illa ma'al iman. Wala yu'tabaru, dan Islam tidak akan diperhitungkan illa ma'al iman, kecuali disertai dengan iman. Perbuatan sebanyak apapun, ketika memang imannya tidak ada atau ada namun tidak sempurna sesuai syarat-syarat yang telah dibacakan di awal, maka semuanya tidak akan diperhitungkan. Wal imanu tasdiqul qalbi. Wal imanu, adapun iman, tasdiqul qalbi adalah pembenaran hati. Wala yu'tabaru illa ma'at talaffuz. Dan iman tidak akan diperhitungkan illa ma'at talaffuzih, kecuali disertai dengan pengucapan bisyahadataini, dengan dua kalimat syahadat. Jadi urutannya, ketika emang orang itu mengaku seorang muslim, maka agar kemuslimannya, keislamannya itu diakui, harus memiliki iman. Dan iman itu adalah tasdiqul qalbi, membenarkan hati. Ketika memang dia seorang muslim, wala yu'tabaru illa ma'at talaffudhi, seorang muslim kemudian dia beriman, maka syaratnya harus melafadzkan dua kalimat syahadat. Wa naqala an-Nawawi fi syarhi Muslimin, wa naqala, dan mengutip, dan telah mengutip An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, fi syarhi Muslimin, dalam kitab syarah Muslim, ittifaqu ahli sunnati minal muhaddisina wal fuqaha'i wal mutakallimina ala anna man amana biqalbihi wa lam yantiq bilisanihi ma'a qudratihi kana mukhalladan finnari. Jadi kutipan daripada Imam Nawawi adalah yang diambil dari dalam kitab syarah Muslim. Ittifaqu ahli sunnati, ittafaqu, ya Allah, telah sepakat ahlu sunnati, siapa ahlu sunnah, dari kalangan ahli sunnah, minal muhadditsina, nyatanya dari ahli hadis, para ahli hadis, wal fuqaha, dan ahli fikih, wal mutakallimina, dan ahli ilmu kalam, ala annaman, atas sesungguhnya seseorang, amanah, yang telah beriman, biqalbihi, dengan hatinya, walam yantiq bilisanihi, dan tidak mengucapkan dengan lisannya, ma'akudratihi, seraya ia mampu untuk mengucapkannya, karena maka ada orang tersebut mukhalladan, adalah orang yang kekal finnari, di dalam neraka. Dirinya adalah orang yang kekal di dalam neraka. Dia beriman tetapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kekekalan di dalam neraka akan terjadi kepada dirinya. Jadi seorang muslim yang hakiki adalah dia beriman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena apa? Ketika dia menjadi seorang muslim atau seorang muslim tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ahlus sunnah minal muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin, tiga pakar keilmuan ini, ahli sunnah, muhaddisin, yaitu orang-orang yang ahli hadis, fuqaha, dan kalam, menyampaikan bahwasannya barang siapa yang beriman dengan hatinya namun dia tidak bisa mengucapkan padahal dia mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, kana mukhalladan finnar, maka ancaman orang tersebut akan kekal di dalam neraka. Wa'lam annahu yustaratu fi islami kulli kafirin at-talaffudhu bi syahadataini lal ityanu bilafdi asyhadu. Wa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya bahwasannya, yustaratu, disyaratkan, fi islami kulli kafirin, di dalam keislaman setiap orang kafir, at-talaffudhu, harus melafalkan bisyahadataini, dengan dua kalimat syahadat.
lal ityanu, bukan sekadar mendatangkan bilafdi asyhadu, mengucapkan lafaz asyhadu, aku bersaksi saja. Jadi tidak bisa kalau hanya sekedar asyhadu, harus syahadatain, ya, harus syahadatain. Fal adharu, adapun pendapat al adhar yang paling jelas menyatakan al iktifa'u bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mencukupi dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak ada kalimat syahadat di sini menurut al adhar, ya. Pendapat yang paling jelas, pernyataannya adalah cukup, ya, mencukupi dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika seseorang itu ingin masuk agama Islam. Wa huwa muqtadu kalamir raudhah, dan pendapat itu muqtadu kalamir raudhah adalah isi keterangan pembahasan kitab Ar-Raudhah. Lakinil ladzi i'tamadahu ba'dul mutaakhirin istiratuhu. Lakin akan tetapi alladzi i'tamadahu, pendapat yang sebagian ulama mutaakhirin, ba'dul mutaakhirin, generasi setelah tahun 500 Hijriah, ya, istiratuhu, ya, bersandar kepadanya adalah mensyaratkan, ya. Jadi bagi sebagian mutaakhirin, ya, bahwasannya dalam masuknya orang kafir ke dalam agama Islam tersebut, ya, harus mengucapkan kalimat syahadat, ya, aku bersaksi, mensyaratkan pengucapan lafaz syahadat, istiratuhu. Wa huwa muqtadu kalamil ubad, wa huwa, dan pendapat ini adalah isi keterangan dari pembicaraan kitab Al-Ubab. Fa'alaihi, maka berdasarkan atas kedua ini, pendapat kedua ini, lau qala, seandainya orang kafir berkata a'lamu, saya meyakini, au asqatahuma, atau ia menggugurkan dua lafaz itu, yaitu lafaz asyhadu atau a'lamu, ya, faqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lam yakun musliman. Kemudian orang kafir tersebut hanya berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lam yakun musliman, maka tidak ada seorang kafir tersebut musliman, menjadi muslim. Jadi andaikan menggugurkan a'lamu kemudian asyhadu dan hanya sekedar mengucap la ilaha illallah, maka tidak tergolong daripada sebagai menjadi orang muslim, ya, menjadi orang muslim, tidak tergolong untuk menjadi orang yang muslim. Nah, jadi bersandarkan atas pendapat kedua ini, seandainya orang kafir berkata a'lamu, saya meyakini, ya, atau ia menggugurkan dua lafaz itu, lafaz asyhadu atau a'lamu, lalu ia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ia belum menjadi sebagai orang Islam. Wa li ba'di a'immatina ra'yun thalithun, dan sebagian para imam kita memiliki pendapat yang ketiga, wa huwa istiratu asyhadu. Pendapat itu apa? Diisyaratkan mengucap lafaz asyhadu au muradifiha, atau yang sinonim daripada asyhadu seperti lafaz a'lamu. Berarti kalau memang tidak asyhadu berarti a'lamu, asyhadu an la ilaha illallah, a'lamu an la ilaha illallah. Berarti fayambagi likulliman yuslimul ihtiyatu, fayambagi, maka seyogianya, likulliman, setiap orang, yaslimu, yang masuk agama Islam, al ihtiyatu, agar berhati-hati, bi ayyakulah, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa mana asyhadu a'lamu wa ubayyinu, dan sedangkan makna asyhadu adalah a'lamu wa ubayyinu,
Makna asyhadu adalah saya meyakini. Makna asyhadu itu a'lamu, saya meyakini, wa ubayyinu, dan saya menyatakan. Wa yustarotu tartibuhuma, wa yustarotu, dan disyaratkan tartibuhuma, tartibnya dua kalimat syahadat itu. Falaisuhul imanu bin nabi qoblal imani billah, falaisuh, maka tidak sah al imanu, keimanan seorang, bin nabi, dengan mengucapkan nabi terlebih dahulu, qoblal imani billahi, sebelum mengucapkan iman kepada Allah. Lal mualatu bainahuma, tidak disyaratkan berturut-turut di antara dua kalimat, mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Walal arabiyatu, dan juga tidak disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Wa in ahsanaha, meski ia dapat mengucapkan dengan baik bahasa Arab tersebut. Lakin yustaratu fahmu makna ma talaffadhu bihi, lakin akan tetapi yustaratu, disyaratkan fahmu, faham makna sesuatu atau kalimat, talaffadhu bihi, yang mengucapkan seorang bihi dengan kalimat. Wa huwa annahu la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Wa huwa, dan makna dua kalimat itu, annahu, sungguhnya, la ma'budah, tidak ada yang patut disembah bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, fil wujudi, di alam ini, illallah, kecuali Allah. Illallahu, ya. Al munfaridu, yang maha tunggal, bil uluhiyati, dengan sifat ketuhanannya. Wa yazidal musyriku, dan hendaknya orang musyrik menambahkan dengan ucapan kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Kafartu, saya telah kufur, bima, dengan apa, dengan sesuatu, kuntu, yang diriku, asyraktu, pernah menyekutukan, bihi, dengannya. Wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Wa ana, dan sekarang saya melepas diri, min kulli dinin, dari setiap agama, yukhalifu, yang bertolak belakang, dinal Islami, dengan agama Islam. Jadi kalau orang yang pernah syirik atau pernah keluar dari agama Islam, ketika ia ingin masuk kembali ke agama Islam, maka ucapan ini harus dikeluarkan dari orang tersebut. Ya, kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Artinya, saya telah kufur dengan apa yang diriku pernah menyekutukan dengannya, dan saya melepaskan diri dari setiap agama yang bertolak belakang dengan agama Islam. Fala yasirul musyriku mu'minan hatta yadumma ila syahadataini dzalika. Fala yasiru, maka tidak akan menjadi al musyriku, orang yang musyrik, mukmin hatta yadumma, hingga ia menggabungkan ila syahadati, kepada dua kalimat syahadat, dzalika, hal tersebut, yakni lafaz yang di atas tadi. Kama fir raudhati wal ubab, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Ar-Raudhah dan Ubab. Wa qila la yajibu ziyadatu dzalika, dan ada yang mengatakan lagi tidak wajib menambahkan kalimat kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Nah, jadi itu keterangan yang telah disampaikan dari beberapa pendapat. Yang pertama, ketika memang seorang muslim itu ingin masuk agama Islam, ya, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, atau a'lamu atau ubayyinu, ya. Disyaratkan memahami makna suatu kalimat yang ia ucapkan, yang ia berucap dengannya. Dan makna dua kalimat syahadat adalah tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya di alam ini kecuali Allah yang Maha Tunggal dengan sifat ketuhanannya. Dan
hendaknya orang musyrik ya menambahkan dengan ucapan kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'um min kulli dinin. Fala yasirul musyriku, ya tadi dijelaskan, maka orang musyrik itu tidak akan menjadi orang beriman hingga ia menggabungkan kalimat tersebut, yaitu kalimat kafartu bima ila akhirih ya, kepada dua kalimat syahadat. Jadi itu dulu baru dua kalimat syahadat. Jadi contohnya adalah kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal islami wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dijelaskan dalam kitab Ar-Rawdah wal Ubab. Wa qila la yajibu dzalika. Satu pendapat mengatakan hal tersebut tidak perlu digabungkan dengan dua kalimat syahadat ketika dia pernah masuk di Islam, keluar, kemudian ingin masuk ke dalam agama Islam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.